maaf berulang kali, karena dia benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Tapi Siri berkata bahwa dia baik-baik saja. Yang lebih penting, mereka sebaiknya segera keluar dari posisi ini, karena para Gnoll tampak sangat senang melihat mereka. Mereka mulai bertarung untuk keluar dari lubang yang baru saja mereka temukan. Dan akhirnya, mereka berhasil melewati para Gnoll, langsung menuju ke Hellhound yang berteriak pada mereka, membentuk bola energi di mulutnya, lalu menembakkannya langsung ke arah mereka berdua. Namun karena mereka berhasil menghindar, ledakan itu justru membersihkan semua Gnoll di belakang mereka yang sebenarnya sedang mengejar, yang membuat Lee sangat senang melihatnya. Siri berlari melewati Hellhound, mengitari sisinya, dan melepaskan serangan panahnya yang seharusnya tidak pernah meleset. Namun panah-panah itu ternyata menembus begitu saja. Tampaknya serangan biasa tidak akan berpengaruh apa-apa. Hellhound itu berbalik ke arahnya dan langsung mencoba menggigit yang hanya bisa dia hindari dengan berubah menjadi serigala raksasa. Dia berteriak pada Lee bahwa serangan biasa tidak mempan dan menyuruhnya menggunakan kekuatan itu dan menyerang. Dan dia tahu apa maksud wanita itu, keilahiannya. Lee berbalik ke arah anjing neraka itu dan menyerang dengan pedangnya, menyalurkan kekuatan ilahi ke pedangnya dan menyerang kaki makhluk halus itu. Dia menghentikan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia benar-benar merasa telah memotong sesuatu. Dia mungkin telah melumpuhkan setidaknya satu kaki kan. Dia menatap anjing neraka itu dan menyadari bahwa dia hampir tidak melukai makhluk terkutuk itu. Apa ini? Dia bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan jika dia harus terus-menerus mengikis tulang kakinya seperti ini sepanjang hari. Namun Siri memanggilnya dan menyuruhnya naik ke punggungnya lagi, karena mereka harus mencoba serangan tombak itu. Tiba-tiba anjing neraka itu melepaskan serangan sinar lagi ke arah mereka, memaksa keduanya untuk berpisah. Lee sekarang mengerti bahwa ini bukanlah musuh yang bisa mereka kalahkan dengan serangan setengah hati. Mereka membutuhkan metode tertentu yang pasti bisa melukainya. Dia meminta Siri untuk membantunya mengulur waktu, karena dia akan mencoba mencari cara untuk menyingkirkan makhluk ini, atau setidaknya melukainya. Dia menggunakan saga matanya untuk melihat apakah anjing neraka itu memiliki affix, dan ternyata ada, reflektif dan defensif. Sekarang setelah Lee memikirkannya, serangan makhluk itu sebenarnya tidak terlalu agresif. Makhluk itu bahkan belum bergerak dari tempat asalnya. Sekarang dia tidak ragu lagi bahwa makhluk ini sebenarnya sedang menjaga sesuatu. Anjing neraka itu menyerang Siri yang melompat tinggi ke udara dan berpikir bahwa karena serangan biasa tidak mempan, mungkin kekuatan kutukan akan berhasil yang bisa ia gunakan saat dalam wujud penyihir serigala. Benar saja, gigitannya tampak berhasil melukai makhluk gaib itu. Mengetahui hal ini, Siri terus berpegangan pada makhluk itu, membuatnya terbang ke sana kemari berulang kali, berusaha melempar Siri. Dan Lee berpikir inilah yang ia butuhkan. Namun, Siri tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia membutuhkan dukungan Lee. Tapi saat melihat ke arahnya, dia melihat Lee justru berlari ke arah yang benar-benar berlawanan. Lari Lee terhenti oleh sekelompok Gnoll, tapi karena dia tidak punya waktu untuk menghadapi mereka, dia melepaskan kekuatan ilahinya pada mereka, membuat anjing-anjing itu terpental. Akhirnya dia memahami cara mengalahkan makhluk ini. Jawabannya terletak pada kristal yang mereka temukan saat pertama kali masuk ke tempat itu. Dia meraihnya dengan kedua tangan dan mulai menariknya keluar. Meskipun memiliki kekuatan ilahi, ternyata tugas itu jauh lebih berat dari yang diperkirakan. Saat Lee hampir berhasil, Hellhound menyadari ada seseorang yang mengganggu kristalnya dan mulai sepenuhnya mengabaikan Siri, lalu menyerang Lee. Tepat saat Hellhound hendak menggigit Lee berhasil menarik benda itu keluar, wajahnya memerah karena usaha kerasnya. Benar saja, seperti yang ia duga, Hellhound mulai memudar, menciptakan sebuah portal gelap di tempatnya berdiri. Mungkin itu adalah jalan keluar mereka dari sini. Para prajurit ethereal menyadari bahwa Hellhound telah dikalahkan, sehingga mereka mulai menekan keunggulan melawan para Gnoll, menyerbu untuk mengalahkan mereka sekali dan untuk selamanya. Lee dan Siri berdiri di atas portal yang baru saja terbuka. Lee berpikir bahwa ini mungkin jalan keluar mereka dari sini, dan Siri mengajaknya naik ke punggungnya sambil mengatakan bahwa mereka akan keluar sekaligus. Mereka melompat masuk tanpa tahu persis kemana mereka akan berakhir, tapi berharap mereka akan sampai di tempat yang jauh dari sini. Para prajurit ethereal melanjutkan misi mereka, menumbangkan Gnoll terakhir dengan kebanggaan besar di hati mereka. Mereka bersorak untuk Valhalla saat mereka menyelesaikan misi, sesuatu yang telah mereka coba capai selama berabad-abad. Salah satu dari mereka tidak menyadari para prajurit yang telah mengalahkan Garmer, anjing neraka, tetapi mereka semua melihat portal yang masih terbuka dan mereka melompat masuk karena akhirnya setelah pertempuran yang begitu panjang, mereka bisa bergabung dengan rekan-rekan prajurit mereka di Valhalla. Pertarungan di lokasi ekstraksi masih berlanjut dengan baik raksasa maupun ras Grid menolak untuk menyerah. Jadi mereka terus bertarung berulang kali, namun belum ada pemenang yang jelas. Saat mereka hendak saling menyerang lagi,
Sebuah portal terbuka tepat di depan mereka, dan Lee jatuh menimpa Siri sekali lagi, membuat Rasgrid bingung. Namun sang raksasa lebih tertarik pada apa yang dimiliki Lee, karena itulah benih yang dicari oleh rajanya. Ia langsung menyerbu untuk merebutnya, dan melihat hal ini, Rasgrid juga menyerbu, sambil memerintahkan yang lain untuk melindungi Lee dengan segala cara. Namun, tepat saat dia hendak maju lagi, sebuah portal lain terbuka di depan mereka, dan para prajurit ethereal turun tangan, menahan tangan sang raksasa agar tidak menghancurkan mereka yang ada di bawah. Para prajurit itu berteriak, semuanya ikut bergabung dalam pertarungan. Pemimpin mereka melihat Rasgrid dan mengajukan permintaan kepada seorang Valkyrie sepertinya, yaitu untuk mengizinkan mereka bertarung sekali lagi dan memberikan kehormatan kepada mereka untuk melindungi 9 alam. Rasgrid merasa bangga memberikan izin itu kepada mereka, dan para prajurit ethereal ini kembali menjadi manusia, langsung menggunakan tubuh mereka untuk menyerang musuh dalam pertempuran sengit agar sang raksasa tidak mengganggu mereka. Rasgrid menyerbu ke arah raksasa sementara Rolf menjaga Lee dan Ciri. Dia bertanya bagaimana mereka bisa kembali secepat itu. Baru sebentar sejak mereka meninggalkan desa. Lee berpikir bahwa waktu pasti berjalan berbeda di dimensi itu, dan Ciri setuju. Tapi bagaimanapun juga, sekarang saatnya mereka ikut bertarung. Namun tiba-tiba, Lee kembali menariknya, karena seharusnya merekalah yang menangani pertarungan melawan bos, bukan? Dengan itu, mereka kembali terbang di langit. Tapi Lee tahu bahwa Ciri sudah kelelahan. Napasnya terengah-engah dan dia nyaris tidak bisa terbang lurus. Lee memintanya bertahan sedikit lagi, karena tujuan mereka bukan untuk memberikan kerusakan, melainkan untuk menarik perhatian musuh. Rasgrid dan raksasa itu tampaknya seimbang kekuatannya. Jika mereka bisa mengalihkan perhatian bajingan itu, mereka pasti bisa membalikan keadaan pertempuran. Saat Rasgrid bertarung dengannya, Lee terus-menerus menusuk raksasa itu, yang hanya merasa kesal karena sebenarnya mereka tidak benar-benar melukainya. Begitu dia menghabisi Valkyrie kecil ini, dia akan membantai mereka semua. Lee terus melempar, sementara Ciri berpikir bahwa mereka tidak terlalu berhasil menarik perhatiannya. Namun begitu dia melihat Rasgrid menyerang, Lee menggunakan sisa kekuatan ilahinya dan menuangkannya ke dalam satu serangan, yang membuat raksasa itu terhuyung mundur. Melihat kesempatan, Rasgrid menggunakan kekuatan ilahinya sendiri dan membelah raksasa itu, sementara Lee tahu bahwa mereka baru saja menang. Pemimpin musuh telah tumbang. Para prajurit tua memanfaatkan keunggulan, memastikan tidak ada Gnoll yang lolos hidup-hidup. Lee menyaksikan bersama Ciri dari atas, berpikir bahwa mereka telah menang. Dia terjatuh ke punggungnya, menyadari bahwa mereka bisa beristirahat sejenak sekarang. Ciri memandang Lee, berpikir bahwa dia adalah pria yang luar biasa, dan dia berharap bisa terus bertarung di sisinya selama mungkin. Setelah pertarungan usai, para prajurit ethereal berterima kasih kepada Valkyrie atas kesempatan yang telah diberikannya dan meminta satu permintaan terakhir, yaitu membimbing jiwa mereka ke Valhalla. Rasgrid menyatakan bahwa mereka akan selalu diterima di aula Valhalla dan dia mulai membawa mereka ke sana. Sebelum mereka pergi, pemimpin prajurit itu berterima kasih kepada Lee. Mereka akan kembali kepada Odin dan dengan bangga menceritakan tentang prestasinya dan pertempuran hari ini. Dengan itu, mereka dipindahkan ke Valhalla. Semua orang menghormati para juara ini yang telah berjuang abadi demi 9 alam. Rasgrid berdiri di samping portal menuju Valhalla dan meminta maaf karena harus pergi lebih dulu karena dia harus membimbing para prajurit ini. Namun dia akan kembali dan menyiapkan hadiah yang layak atas pencapaian mereka, terutama untuk Lee dan Ciri. Keduanya telah melakukan perbuatan luar biasa. Lee berterima kasih kepada Rasgrid dan mengembalikan mantelnya, sambil mengatakan bahwa mantel itu sangat berguna. Dia melihat mantel itu dan melihat ke arah Ciri, menyadari bahwa Ciri pasti telah mengalami masa sulit. Apakah Lee terlalu kasar saat menunggangi? Dia memegangi punggungnya, menyadari bahwa dia memang punya tugas untuk membawa beban. Terakhir, dia memberitahu mereka bahwa Reginleif dan Gandor akan segera datang, dan meminta mereka menyerahkan sisanya pada kedua orang itu. Namun sebelum pergi, Rasgrid memegang kepala Lee dan menciumnya, memberinya berkah dari Odin. Tapi dia jadi terlalu bersemangat karena hal yang sama juga terjadi pada Ciri. Sepertinya, beginilah cara mereka memberikan berkah di sini. Jadi artinya, saat Heida melakukannya, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Di gunung sepi yang sama seperti sebelumnya, Harpi yang sama juga gemetar ketakutan saat Harald menghantam tanah di depannya. Dia marah. Bukan karena erangannya gagal, karena menyebarkan percikan memang tujuan utama mereka sejak awal, tapi dia tidak menyangka ternyata memang ada benih di sana. Sekarang Valhalla pasti akan tahu apa yang mereka incar. Evold memperhatikan dia berteriak, menyadari bahwa dia benar-benar menderita. Karena raja mereka tidak mengatakan apa-apa tentang kegagalan ini, dia mungkin semakin menderita, bertanya-tanya apakah dia sudah melakukan dengan baik atau buruk. Namun dia menduga bahwa sang raja diam karena suatu alasan. Mungkin semua ini memang berjalan sesuai rencana tak terkalahkannya. Dua burung turun ke medan perang, berubah menjadi Reginleif dan Gandor.
yang mendarat di depan Lee dan Siri. Regin Leaf meminta maaf karena telah meminta sesuatu dari mereka. Dia tahu mereka pasti lelah, tapi bisakah mereka menceritakan secara singkat apa yang terjadi? Lee yang menceritakan semuanya kepadanya tentang raksasa itu, dimensi yang mereka masuki, dan akhirnya tentang kristal yang mereka dapatkan di sana. Regin Leaf mengenali benda itu. Sekarang sudah jelas apa yang diincar musuh-musuh mereka. Tentu saja mereka telah memberikan jasa besar bagi 9 alam. Lee meletakkan benih itu ke dalam peti yang dipanggil Regin Leaf, yang kemudian menghilang setelahnya. Dia menyuruh mereka untuk beristirahat yang sangat dibutuhkan, dan mereka akan membicarakan detailnya nanti. Setelah itu, dia juga memberikan berkah tir kepadanya, dan juga kepada Siri. Sepertinya ini adalah perilaku yang wajar di sini, jadi tidak perlu malu, bukan? Dia memandang Gandor, bertanya-tanya apakah dia tidak akan memberinya berkah juga, dan Gandor menghela napas, mencatat bahwa manusia benar-benar tidak ada batasnya dalam hal keserakahan. Lee melakukan ini karena lebih baik selalu menumpuk buff, dan karena ini sudah biasa, tidak perlu gugup, bukan? Namun, Gandor tersenyum licik saat dia meraih wajah Lee dan menciumnya di pipi, membuat Lee langsung gugup. Dia telah memberikan berkahnya, tapi Lee benar-benar terkejut sesaat tadi. Apakah ini jenis lelucon yang disukai Gandor? Setelah mereka pergi, Heda menampakkan dirinya dengan wajah muram yang menyertainya. Lee menyapanya dengan pipi memerah dan senyum di wajahnya, dan Siri memperhatikan reaksi mereka yang sangat berbeda, merasa itu cukup lucu. Para pejuang bersiap untuk kembali bersama Black Flash, dan saat Lee masuk ke dalam peti mati, Heda merasa cukup menarik bahwa dia mendapat berkah dari Razgrid, Regin Leaf, dan Gandor. Betapa uniknya. Lee sudah merasa tidak nyaman karena peti mati yang dia tempati ini. Kehadiran Heda di atasnya, bertingkah seolah-olah Lee berselingkuh darinya, tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Sirir tertawa saat mendengarnya, merasa tingkah mereka sangat menghibur. Heda mundur, seraya menyatakan bahwa dia hanya bercanda. Untuk saat ini, dia sebaiknya beristirahat dengan cukup. Dia tahu bahwa pria itu sangat lelah karena semua itu. Lee setuju. Dia merasa seperti akan pingsan kapan saja saat ini. Namun, setelah ia memejamkan mata, Heda perlahan mendekat dan memberinya berkat lagi di pipi yang sama tempat Gandor menciumnya. Lee terjaga saat itu. Dia tidak bereaksi karena Heda akan malu, entah karena berkah Idun karena dia lelah atau mungkin karena keduanya. Namun Lee langsung pingsan. Di akar Yggdrasil, seorang pria tua berjalan-jalan. Orang tua ini tak lain adalah raja para dewa, Odin. Dia bertemu dengan dewa petir Thor dan mengeluarkan benih yang tadi. Seperti yang dia duga, Fenrir lah yang mereka incar, bukan? Mimir, sang bijak, berbicara, mencatat bahwa Garm memang binatang yang kuat. Tetapi dia tidak berpikir mereka menebar begitu banyak kekacauan hanya untuk Garm seorang diri. Odin setuju. Memang, hadiah yang ditawarkan terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah korban yang mereka alami. Thor berpikir sejenak, lalu berbicara, bertanya, apa hubungan antara mengumpulkan pecahan Garm dan kembalinya Fenrir? Mimir menatapnya dengan tatapan penuh pengertian di matanya. Untuk membangunkan serigala dunia dari tidurnya yang abadi dan memutuskan rantainya, satu-satunya hal yang bisa melakukannya adalah auman Garm. Karena itu yang Garm adalah kunci untuk membangunkan Fenrir. Namun jika suatu hari serigala itu benar-benar terbangun dari tidurnya yang dalam, Odin, sang raja para dewa, akan menjadi santapan pertamanya. Di tanah para raksasa, Jotunheim, di sebuah benteng yang megah, sosok licik bergerak di bayang-bayang sebelum akhirnya muncul di hadapan sang raja. Persiapan telah selesai. 5 jari telah mulai bergerak. Inilah Raja Sihir, Utgard Loki. Ia memberitahu Loki, sang pengkhianat, bahwa perang akan segera dimulai kembali. Mimir melanjutkan pidatonya. Baik Utgard Loki maupun Loki, yang mereka butuhkan hanyalah auman Garmer. Monster yang sempurna sama sekali tidak diperlukan. Sedekah mereka mengumpulkan cukup banyak pecahan, para raksasa akan mencapai tujuan mereka. Odin setuju. Dan di antara mereka, bahkan ada orang yang bisa menggunakan saga. Thor tahu bahwa yang dimaksud adalah Loki, si bajingan licik itu. Sekadar menyebut namanya saja sudah membuat darahnya bergejolak. Odin menyerahkan pecahan itu kepada Thor dan menuntut agar dia menghancurkannya. Thor terkejut mendengar ini dan bertanya apakah dia yakin. Odin menerima bahwa ini adalah cara paling pasti untuk mencegah kebangkitan Garmer, dan mereka tidak membutuhkan Garmer maupun Fenrir. Sekarang setelah musuh sepenuhnya mengungkapkan niat mereka, mereka pun tidak punya pilihan selain ikut terlibat. Lee kembali ke Idun, yang senang melihatnya kembali dengan selamat, tetapi Lee mengatakan bahwa itu berkat-berkat darinya. Idun memujinya, mengatakan bahwa dia telah melakukan dengan baik. Tampaknya dia sekali lagi telah mencapai prestasi besar. Dia jelas-jelas mendengar para pejuang Valhalla meneriakkan namanya juga, dan seperti yang dijanjikan, dia akan memberinya hadiah. Lee tersenyum, mengira bahwa hadiahnya adalah jubah sayap kuda langit, tetapi sebenarnya Idun memberinya pilihan lain. Idun tertawa, mengetahui bahwa Lee mengharapkan sesuatu yang lain, tetapi dia harus memilih lagi.
Pilihan pertama adalah jubah kuda langit. Dia sudah menjelaskan kegunaannya dan berikutnya dia harus menariknya keluar karena cukup berat. Itu adalah pelana binatang, pelana ajaib yang bisa dipasang di punggung binatang atau monster apapun. Lee berpikir bahwa ini cukup bagus. Dia juga bisa membiarkan seseorang menungganginya setelah dia berubah menjadi jubah sayap elang. Lee terus berpikir, membuat Idun tertawa dan akhirnya dia memilih. Heda dan Ragnar menunggunya di luar, menyapanya saat dia kembali. Lee telah memilih pelana binatang karena pasti akan ada kesempatan lain untuk mendapatkan jubah kuda langit suatu hari nanti. Ragnar mencatat bahwa barang itu memang bagus tapi dia juga sudah menjadi lebih kuat, bukan? Mereka seharusnya mempercepat pelatihan keilahiannya, jadi itu bukan hal yang buruk. Heda berkata bahwa semuanya baik-baik saja, tapi sebaiknya dia dibiarkan beristirahat setidaknya sehari. Secara teknis, sebenarnya belum genap 1 hari sejak pertempuran berakhir. Lee teringat bahwa dia harus melakukan sesuatu dan meminta mereka untuk membantunya sebentar. Sampai di rumah Lee, mereka bingung melihat aksi Lee. Ragnar mengira dia membuka toko loak. Heda mengambil sebilah pedang dan menyebutnya barang sihir. Maka dia mendapatkan ini dari sisa-sisa perang besar. Ragnar mengutarakan pendapatnya. Mungkin sebaiknya dia mengembalikan barang-barang ini ke setiap legiun, karena mungkin ada beberapa barang di sini yang punya sejarah bagi mereka, jadi mereka pasti akan menghargainya. Lee mencatat bahwa itu memang terdengar lebih baik daripada sekadar menimbunnya. Jadi Heda memutuskan bahwa mereka harus memilahnya bersama-sama. Mereka langsung melakukannya. Heda menyentuh semuanya untuk mengetahui milik legiun mana masing-masing barang itu. Akhirnya dia sampai pada benda mirip pisau yang ditemukan Lee bersama pedangnya, tapi tidak bisa mengetahui itu milik legiun yang mana. Ragnar menyarankan bahwa barang itu mungkin berasal dari pantheon lain. Mungkin itu seperti pecahan pedang yang ditemukan Lee sebelumnya. Dia memutuskan untuk menguji hal itu dan bangkit untuk mengambilnya. Dia akan menggunakan saga pedang pejuangnya, sama seperti dengan pedang yang terfragmentasi untuk melihat apakah itu akan bereaksi. Saat ia menyalurkan energinya ke dalam pedang, sesuatu tampak terjadi, cahaya biru menyebar ke seluruh rumah. Namun secepat itu terjadi, semuanya langsung berhenti. Lee tertawa canggung, tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Namun tanpa peringatan, cahaya memancar keluar dari matanya dan di dinding, 2 orang lainnya bisa melihat apa yang ia lihat seperti proyektor. Seorang pemuda sedang melakukan ziarah untuk dirinya sendiri. Akhirnya ia sampai di sebuah pulau dengan perahu kecilnya, sesuatu yang memang ia cari. Ia menyingkirkan perahu kecilnya, lalu berjalan menuju sebuah kastil kosong. Kastil ini rupanya milik ratu dari negeri bayangan. Konon katanya, ia memakan daging manusia dan mandi dengan darah para gadis, namun ia ingin menilai Skatach dengan matanya sendiri. Skatach menyambutnya di sana, dan tak lama kemudian menjadi mentornya. Ia tumbuh menjadi seseorang yang mencintai dan menghormatinya, dan pada hari ia meninggalkan negeri bayangan, Skatach memberinya hadiah, sebuah tombak putih salju yang terbuat dari tulang monster laut legendaris. Dengan dia menggunakan itu, beserta keterampilan yang diajarkan kepadanya, ia tak pernah terkalahkan, dan namanya tersebar ke seluruh dunia. Namun, semua itu segera runtuh. Loki merasa sedih untuk sang pangeran cahaya Cucu Lane karena keluarga, kekasih, teman-temannya, bahkan dunia ini yang telah ia coba lindungi dengan sekuat tenaga, semuanya akan segera berakhir. Cucu Lane udah terluka, tetapi melihat Loki begitu saja pergi, ia tak bisa menahan amarahnya dan langsung menyerang. Loki memang menantikan hal ini, dan pada hari itu, hari kematiannya, dunianya Eryu telah hancur. Heda dan Ragnar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Fragmen senjata itu adalah kenang-kenangan milik Cucu Lane. Lee masih tampaknya memproyeksikan gambar itu. Jadi untuk mematikannya, Ragnar hanya mengetuk kepalanya. Dia bertanya siapa Cucu Lane dan Ragnar merasa wajar jika dia tidak tahu. Memang tidak semua orang tahu, bagaimanapun juga, dia adalah orang terkuat di dunia Eryu yang kini telah hancur. Jika harus membandingkannya dengan seseorang di Valhalla, dia setara dengan Sigurd. Lee mengerti, dan saat memeriksa ingatan pedang ini, dia bisa melihat namanya. Ia adalah fragmen dari Gaybold. Ragnar memang sudah menduganya. Sangat masuk akal jika saga tidak berpengaruh padanya. Namun untuk saat ini, sebaiknya dia juga tidak mencoba menggunakannya. Mereka tidak tahu jenis geas apa yang mungkin ada padanya. Lee bertanya apa itu geas. Jadi Ragnar pun menjelaskan. Geas adalah bentuk sumpah, sebuah sistem kekuatan dari Eryu. Ini adalah sistem di mana seseorang mendapatkan kekuatan dengan imbalan membuat sumpah yang terikat oleh batasan-batasan tertentu. Cucu Lane memiliki banyak geas, sangat cocok untuk seseorang yang dijuluki sebagai yang terkuat. Beberapa bahkan menjadi lebih kuat setelah pemiliknya meninggal, jadi dia harus berhati-hati. Selain berbahaya baginya, ini juga bisa berarti bahwa benda itu masih belum menerima kamu sebagai tuannya. Lee menatap bilah pedang itu, karena kenangan yang ditunjukkannya sangat jelas di benaknya. Mungkin benda itu ingin dia melihat seperti apa orang yang menjadi tuannya.
Jika memang begitu, maka dia akan menjadi lebih kuat dari sekarang, cukup layak untuk menggunakan senjata ini. Ragnar tersenyum, karena inilah sikap yang benar untuk dimiliki. Tak lama kemudian, Lee menyadari bahwa ia punya sesuatu yang ingin ditanyakan pada Heda. Apakah ada cara baginya untuk mendapatkan tunggangan? Akan lebih mencolok jika dia memiliki sesuatu yang bisa diandalkan untuk bepergian dan tidak menumpang di punggung orang lain. Dia tidak masalah dengan sesuatu yang tidak bisa terbang, seperti kuda peri gelap atau serigala buas yang pernah mereka temui sebelumnya. Dia juga berpikir bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang ia pikirkan saat memilih pelana binatang itu. Itu adalah Ciri. Heda meminta maaf, tapi di Legiun Idun, mereka tidak memiliki panggilan khusus seperti di Legiun Ular. Ragnar mendengarkan percakapan mereka dan mengatakan bahwa jika dia hanya ingin kuda biasa, dia bisa membelinya dari Vanaheim. Namun dia tidak hanya ingin alat transportasi saja, bukan. Sebaliknya, mereka sebaiknya pergi dan menangkapnya sendiri. Lee bertanya apa maksudnya, dan Ragnar pun menjelaskannya secara lengkap. Dia ingin pergi menangkap Griffin liar. Dia tahu ada sebuah istana di perbatasan Asgard dan Olympus di mana Griffin liar sangat banyak. Jika mereka berhasil menangkap satu, dia akan punya tunggangan dan yang bagus pula. Namun perjalanan pulang pergi akan memakan waktu, jadi dia bertanya pada Heda apakah itu tidak masalah. Heda tersenyum sambil mengatakan bahwa mereka harus bisa mengatasinya. Ragnar merasa bahwa keputusan sudah diambil. Begitu Heda memberi izin, mereka akan segera berangkat dan juga melatih keilahiannya di perjalanan, karena itu juga penting. Lee memikirkannya. Entah kenapa, memikirkan menangkap seekor griffin yang bisa ia tunggangi membuatnya bersemangat. Beberapa hari kemudian mereka berada di dalam kereta dengan Heda yang memegang kendali, menyanyikan lagu kecil saat mereka melewati hutan. Di dalam Ragnar mengawasi pelatihan keilahian kedua orang itu. Ciri juga ikut bergabung. Kebetulan dia sedang liburan saat itu. Dia merasa Ragnar sedang mengawasi, jadi dia harus berusaha keras. Pada saat itu Ragnar melihat mereka sudah cukup dan menyuruh mereka istirahat, membuat keduanya langsung terengah-engah kelelahan. Ragnar menyuruh Heda untuk menepi sebentar karena mereka akan beristirahat sejenak lalu dia akan mengambil alih. Saat mereka beristirahat di dekat sebuah kolam kecil, Ragnar mulai memasak, memanggang banyak iga di atas api. Setelah beberapa saat, dia memutuskan bahwa masakannya sudah matang. Meskipun daging itu masih terasa seperti sapi hidup, dia tetap menggigitnya. Lee juga ikut mencicipi dan berkomentar bahwa rasanya luar biasa. Dagingnya benar-benar meleleh di mulut. Ragnar tampak bangga dengan kemampuan memasaknya dan bertanya kepada Ciri tentang bergabung dengan Legiun Idun agar ia bisa terus melatihnya sepanjang waktu. Lee berpikir itu ide yang bagus. Dia tersipu, menyadari bahwa dia bersyukur, tetapi dia tidak bisa meninggalkan rekan-rekannya dari Legiun Ular. Setelah mereka selesai makan, Ragnar menyarankan agar mereka segera berangkat, jadi mereka kembali naik kereta dan melanjutkan perjalanan melewati pegunungan yang cukup tenang. Setelah beberapa saat berkendara, Ragnar menemukan tempat yang bagus dan menyuruh Heda untuk melakukannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk memperkuat aroma kuda, karena Griffin sangat menyukai daging kuda, jadi aroma ini akan memancing mereka keluar hampir seketika. Benar saja, hutan mulai berisik saat para Griffin turun, ada 3 ekor. Ragnar memutuskan untuk hanya menonton dan membiarkan kedua muridnya yang menangani hal ini. Itulah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Ciri menyiapkan anak panah beracun yang dapat melumpuhkan, dan Lee mengeluarkan pakaian bersayap elangnya. Melihat hal ini, baik Ciri maupun Heda langsung siaga, keduanya menunggu sesuatu. Namun Lee hanya berjalan ke depan. Dia mulai berlari sambil berubah wujud, memberinya cukup momentum untuk terbang di udara. Keduanya menatap Lee, lalu saling memandang, kemudian bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Harga diri mereka menolak untuk mengakuinya. Namun Ragnar bisa melihatnya, dan ia bertanya-tanya apakah seharusnya ia menyuruh Lee bertarung sambil menunggangi salah satu dari mereka, membuat Heda menyuruhnya diam. Salah satu Griffin turun ke arah Lee, menganggapnya sebagai camilan kecil sebelum hidangan utama. Namun Lee menghindar, mengejutkan Griffin tersebut. Saat Griffin itu lengah, Ciri melepaskan 3 anak panah beracun, melumpuhkan salah satu Griffin. Lee beralih ke yang berikutnya, berpikir bahwa yang benar-benar ia inginkan bukan sekadar Griffin biasa, melainkan sesuatu yang istimewa. Di dalam semak lebat hutan ini, seekor Griffin sedang tidur, namun mendengar jeritan Griffin lain, ia pun bangun, masih agak pusing. Inilah Rollo, pejantan alfa di wilayah ini. Ia bertanya-tanya mengapa para Griffin begitu lama. Kapan mereka akan membawakan daging kuda untuknya? Saat itulah ia berpikir bahwa kemungkinan besar mereka memakannya sendiri. Jadi ia terbang ke atas dengan suara menggelegar, menghirup udara untuk mencari tahu dari mana aroma itu berasal. Lalu ia melesat ke arahnya, mendorong pepohonan di sekitarnya. Kelompok itu sudah selesai dengan para Griffin. Mereka semua sedang tidur siang, dengan Ragnar mencatat bahwa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menunggu.
Lee memutuskan untuk menunggangi salah satu Griffin dan mencatat bahwa dari posisi ini ia akan mencari alfa jantan. Setelah beberapa saat, burung-burung hutan mulai terbang panik, sesuatu yang diamati Lee dan Ragnar menebak bahwa alfa sudah semakin dekat, jadi ia juga harus bersiap. Lee mengerti dan memasang jerat pemburu, yang jika dikencangkan di leher binatang akan membuat kekuatan dan ketahanannya menurun. Rollo menerjang ke depan. Lee mencatat bahwa ukurannya 2 kali lipat dari para betina ini. Rollo sedikit marah. Bukan hanya cacing kecil ini tersenyum, tapi juga menunggangi salah satu betinanya. Ia kembali melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, namun Lee tampaknya menghilang dari punggung Griffin saat ia menyerang, membuat Rollo bertanya-tanya kemana dia pergi. Lee menggunakan pakaian elang untuk berubah wujud, yang membuat Rollo terkejut karena ia belum pernah melihat hal seperti ini. Namun itu tidak masalah baginya, karena daging elang juga tidak terlalu buruk. Saat Rollo berlari ke arahnya, Lee berubah kembali menjadi manusia, jerat di tangan, dan melingkarkannya di leher Rollo sebelum dengan cepat mendarat di atasnya. Merasa seperti itu, Rollo mengamuk di udara dengan Lee nyaris bertahan, karena binatang ini sangat kuat. Rollo terus mencoba berulang kali untuk melemparkannya, terbang ke segala arah. Namun Lee tidak menyerah dan terus bertahan. Napas Rollo menjadi terengah-engah. Liwat Xiaobenger yang kinawa manis pagis sulit, tapi dia juga tidak mau kalah dari manusia lemah seperti ini, karena dia adalah raja hutan, seorang raja. Lee menyadari bahwa Rollo sudah kehilangan banyak tenaga, jadi dia mengambil pedang prajuritnya, mengejutkan yang lain, sementara Heda bertanya-tanya apakah dia akan melukai binatang itu. Lee menjelaskan bahwa berkat pertempuran-pertempuran terakhir, tingkat sinkronisasi dengan Immortal Warrior Saga miliknya telah meningkat, bahkan sampai 20%. Jadi sekarang Warrior Sword Saga miliknya telah ditingkatkan menjadi Warrior's Armament. Dengan peningkatan itu, sebuah saga baru muncul, yaitu The Warlord's Hammer That Never Slips From The Grip. Dengan menggunakan item ini, dia memukul jeratnya, memberinya peningkatan persenjataan yang luar biasa. Rollo tidak bisa mengumpulkan kekuatan lagi karena hal ini. Dia bertanya-tanya apa yang telah dilakukan manusia ini dan mencoba mengendalikan dirinya sendiri. Namun Lee tersenyum, mengetahui bahwa dia sudah menang. Untuk mengakhiri pertarungan ketahanan ini, Lee menggunakan Dragon Rider Saga, dan Rollo mulai kehilangan jati dirinya. Perlahan tapi pasti, dia mulai menganggap Lee sebagai tuannya, dan setelah beberapa saat, Rollo menjadi peliharaan Lee. Lee cukup senang telah mendapatkannya, bahkan mencatat bahwa dia memiliki nama. Tapi sekarang dia harus turun dan memasang pelana padanya. Setelah itu akan sangat bagus jika dia juga diberi kekang dan baju zirah. Heda setuju dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya segera berangkat. Namun tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu menerobos langit, dan 2 sinyal darurat menyala sekaligus di kejauhan. Ragnar tahu bahwa jika 2 sinyal menyala bersamaan, itu berarti regu-regu terdekat sedang diserang secara bersamaan. Heda mengatakan bahwa mereka harus membagi diri menjadi kelompok berdua, lalu berubah menjadi angsa, dan menyuruh Ciri naik ke punggungnya. Sebelum pergi dia memberitahu Lee agar berhati-hati dan Lee memahaminya. Dan Ragnar naik ke Rollo bersamanya, meskipun tubuhnya 2 kali lebih besar dari Lee. Lee menyadari betapa kaku tubuhnya. Rasanya agak aneh, dia belum pernah menjadi Little Spoon sebelumnya, tapi ya sudahlah. Yang penting sekarang adalah segera sampai ke lokasi pertempuran. Setelah melintasi beberapa punggung gunung, mereka tiba di sebuah area yang benar-benar tandus, sesuatu yang membuat Lee terkejut. Ragnar menunjuk ke arah yang harus mereka tuju, karena tampaknya para prajurit mereka telah bertemu dengan 2 raksasa. Braki sedang menghadapi salah satu dari mereka. Raksasa itu mengayunkan kapak besarnya ke arah manusia kecil itu, tapi Braki berhasil menahannya. Melihat mereka terpojok oleh para raksasa, Ragnar melompat dari tempat tinggi dan langsung mengaktifkan kekuatan dewinya. Lee agak terkejut Ragnar melompat dari tempat setinggi itu, tapi ia tidak berkata apa-apa. Raksasa satunya tak sempat bereaksi sebelum Ragnar memenggal kepalanya. Prajurit mengenalinya. Melihat Braki bahaya, Lee berlari bersama Rollo agar Braki sempat menghimpun tenaga dan pukul lepas senjata raksasa itu. Namun dia belum selesai karena dia menyerang kaki sang raksasa. Sebelum melompat tinggi ke udara dan berteriak menyebut nama dewanya saat dia membelah makhluk itu menjadi 2. Para prajurit di sekitarnya bersorak untuknya, meneriakkan nama dirinya dan Ragnar. Alih-alih meneriakkan nama Lee, mereka meneriakkan prestasinya karena dialah prajurit yang pernah menunggangi Valkyrie dan bahkan pernah dikunjungi oleh salah satunya. Lee sendiri tidak benar-benar tahu bagaimana harus merasakan hal ini. Kenapa mereka tidak menyebut namanya juga seperti yang lain? Setelah mendarat, Braki menghampirinya untuk menyapa karena sudah cukup lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Para prajurit berkumpul, penasaran dari Legiun Valkyrie mana ini, mungkin dari Legiun Idun.
Lee meminta maaf karena telah menghancurkan fantasi mereka, tapi ini hanyalah seekor griffin dan jantan pula. Para prajurit langsung tampak kecewa, merasa tertangkap basah karena salah sangka. Bragi mengabaikan mereka dan mengingatkan bahwa pertempuran belum selesai. Membuang-buang waktu seperti ini tidak disarankan. Ragnar mendekat dan memintanya untuk menjelaskan secara rinci apa yang sedang terjadi. Bragi pun menjelaskan bahwa mereka telah menemukan